Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Saya Katarina Funiani Batona. Saya Krista Patintan. Saya Angelita Suryati Mampu. Saya Kristina Ose. Saya Maria Silvia Lugo. Saya Mauritius Narsidani. Selamat menyaksikan. Dia akan mempresentasikan terlebih dahulu yaitu LKM 1. Sebelum kita memasuki penjelasannya, izinkan saya untuk membaca tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan kegiatan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis tumbuhan rendah seperti alga, lumut, dan paku berdasarkan ciri morfologi dan karakteristik lainnya. Yang kedua, menyusun klasifikasi tumbuhan rendah secara sistematis berdasarkan taksonomi yang sesuai. Jadi, lokasi yang kami amati kemarin itu di kolam bawah mata dan pantai Batu Nona. Jenis tumbuhan rendah yang kami temukan di sana itu yang pertama ada alga atau Sargassum muticum, yang kedua Sargassum atau rumput laut, yang ketiga Padina sp. Yang kedua itu lumut atau Bryophyta atau lumut daun. Yang ketiga paku atau Pteridophyta. Yang kedua itu Polydiphyta, yang ketiga Pedium aureum. Baik, yang berikut kita akan melihat ciri morfologi dari tumbuhan rendah. Jadi yang pertama pada Sargassum muticum. Sargassum muticum ini berwarna coklat dengan memiliki ukuran bisa mencapai panjang lebih dari 1 meter. Struktur tubuhnya, bagian utama tubuh yang silindris dan bersifat permanen yang disebut talus, dan yang berikut cabang lateral atau cabang-cabang yang tumbuh dari talus, pipi seperti daun dan seringkali menggantung. Yang berikut kantung gas, struktur seperti kantung yang isinya gas membantu tubuh tumbuhan mengapung. Yang berikut holfat atau struktur yang menempelkan tubuh Sargassum muticum pada substrat, misalnya pada bebatuan. Habitatnya melekat pada substrat berbatu dan sedikit berpasir. Yang berikut pada rumpai laut. Ciri morfologi rumpai laut yang pertama berwarna hijau tua hingga coklat, namun pada umumnya ditemukan berwarna coklat dengan memiliki ukuran 1-12 meter. Struktur tubuhnya yang pertama holfat, bagian yang melekat pada substrat. Yang kedua stipes atau batang, struktur tegak yang membawa cabang. Yang berikut filoid, bagian yang menyerupai daun. Yang berikut pneumatosid, struktur seperti buah beri yang berisi udara dan membantu daya apung. Habitatnya ditemukan di perairan dangkal dengan kedalaman hingga 10 meter, dan tubuhnya menempel di batu karang. Ciri morfologi yang berikut pada alga Padina sp. Ia berwarna coklat muda hingga coklat tua dengan ukuran biasanya sekitar 3-4 cm. Namun ukurannya dapat bervariasi tergantung spesies. Struktur tubuhnya, tubuh Padina sp terdiri dari 2 bagian, yaitu talus yang terbagi menjadi 8 dan kadang-kadang lebih, dan holfat yang terdiri dari rizoid fleksibel untuk perlekatan permukaan. Habitatnya umumnya ditemukan di sekitar genangan air di atas batu karang pantai. Ciri morfologi yang berikut pada lumut. Yang pertama pada Bryophyta atau lumut daun. Warnanya hijau dengan ukuran umumnya mencapai tinggi 1 mm sampai 60 cm. Struktur tubuhnya, lumut daun tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, melainkan memiliki struktur seperti talus atau badan tumbuhan yang tidak dapat dibedakan. Habitatnya dapat hidup di tanah
bebatuan, kayu, dan bahkan di dalam air. Struktur tubuhnya meliputi akar serabut, batang atau rizoma, dan daun sejati dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ciri morfologi yang berikut pada tumbuhan paku. Yang pertama pada Pteris vittata. Warnanya hijau dengan ukuran panjang batang 20 cm, panjang daun 20 sampai 80 cm, dan anak daun 15 cm. Struktur tubuhnya terdiri dari akar serabut, batang bulat dengan ruas panjang, dan daun majemuk menyirip. Habitatnya di tempat lembab seperti pada batu, silokan, atau dinding. Tumbuhan paku yang berikut Polypodiophyta. Warnanya umumnya berwarna hijau dengan ukuran 1 sampai 1,2 cm. Struktur tubuhnya terdiri dari akar, batang, dan daun, di mana pada akarnya pada umumnya berupa akar serabut, batang seringkali berupa rizoma, dan daun yang memiliki berbagai macam ukuran serta dapat dibedakan menjadi sporofit dan tropofil. Habitatnya hidup pada lingkungan lembab hingga daerah kering. Tumbuhan paku yang berikut Pleodonium aureum. Warnanya hijau, ukurannya 12 hingga 50 inci itu panjangnya, sedangkan lebarnya 4 sampai 20 inci. Struktur tubuhnya, daunnya memiliki tepi bergelombang dan zoospora berbentuk bulat dan membentang di sepanjang setiap sisi pelepah daun. Habitatnya hidup pada hutan hujan tropis. Analisis dan diskusi. Yang pertama, kesulitan yang dihadapi pada saat identifikasi. Kesulitan dalam melakukan pengamatan pada daerah pesisir adalah lokasi pesisir yang jauh sulit dijangkau dan kurangnya kendaraan, gelombang dan pasang surut yang dapat mempengaruhi kondisi pengamatan dan membuat pengamat harus bisa beradaptasi. Kualitas air laut yang buruk dapat mempengaruhi pengamatan karena pengamatan melibatkan beberapa biota laut dan pada daerah pesisir juga dapat mempengaruhi resiko keselamatan pengamat dan sulit membedakan berbagai macam tumbuhan pada daerah pesisir. Kesulitan yang dialami saat melakukan penelitian di lokasi lembab dan basah yaitu kurangnya pengamatan mengenai jenis tumbuhan rendah, terkhususnya lumut dan tumbuhan paku. Selain itu, kami kesulitan dalam mengukur tinggi besarnya tanaman paku. Yang kedua, pengelompokan tumbuhan ini membantu dalam memahami evolusi dan ekologi. Pengelompokan tumbuhan pada daerah pesisir membantu memahami evolusi dan ekologi dengan menunjukkan adaptasi khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim seperti tanah yang asin dan kondisi cuaca yang keras. Dengan mempelajari pengelompokan tumbuhan ini, kita dapat memahami bagaimana spesies tumbuhan telah berevolusi untuk menghadapi tantangan lingkungan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ini memberikan wawasan tentang proses evolusi dan ekologi yang terjadi di daerah pesisir. Pengelompokan tumbuhan pada daerah hutan lembah atau basah membantu memahami evolusi dan ekologi dengan menunjukkan keberagaman spesies yang tinggi dan adaptasi khusus untuk lingkungan yang lembab. Selain itu, pengelompokan ini juga membantu memahami proses suksesi ekologis, di mana proses perubahan struktur komunitas biologis di suatu area dari waktu ke waktu. Interaksi antara spesies tumbuhan dan hewan, serta peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga memberikan wawasan tentang dinamika ekosistem dan bagaimana menjaga keanekaragaman hayati. Yang ketiga, spesimen yang sulit diklasifikasikan. Ada spesimen yang sulit diklasifikasikan yaitu alga. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang jenis alga yang ditemukan sehingga sulit mengidentifikasi jenis alga
dan klasifikasi dari alga yang ditemukan. Saat mencari pada aplikasi Google, gambar yang ditampilkan memiliki kemiripan dengan beberapa jenis alga yang lain. Yang keempat, refleksi individu. Pengetahuan yang kami pelajari dari pengamatan ini adalah mendapat berbagai macam tumbuhan rendah, sehingga memungkinkan kami untuk dapat membedakan berbagai macam tumbuhan rendah. Dan tantangan yang kami hadapi itu sulit dalam membedakan berbagai macam tumbuhan rendah pada daerah pesisir dan daerah lembah, dan sulit dalam mengidentifikasikan ciri-ciri tumbuhan rendah. Apakah memiliki akar, batang, dan daun yang lengkap atau tidak? Dan hal yang menarik dalam pengamatan ini adalah dapat menambah ilmu baru tentang tumbuhan rendah. Presentasi dari LKM 1, saya mempersilakan teman-teman yang lain untuk mempresentasikan LKM yang kedua. Terima kasih. Kami akan melanjutkan presentasi LKM kedua dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai jenis adaptasi morfologi dan fisiologi tumbuhan rendah yang memungkinkan mereka bertahan hidup di berbagai habitat, yaitu air, air tawar, laut, dan daratan. Tujuan yang kedua, mahasiswa dapat memberikan contoh tumbuhan rendah yang menunjukkan adaptasi ekstrim terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama, identifikasi adaptasi morfologi dan fisiologi. Yang pertama, Sargassum muticum. Sargassum muticum memiliki adaptasi morfologi pada daun, akar, batang untuk bertahan hidup di lingkungan laut. Bentuk daunnya memanjang dan pendek dengan panjang 2-3 cm dan lebar 3-4 mm. Daunnya memanjang dan berfungsi untuk fotosintesis seperti pada tumbuhan darat. Batang Sargassum memiliki kantung udara yang bulat atau vesikel yang berfungsi untuk membantu tumbuhan melayang di air dan ujung batang yang memanjang. Dengan daun-daun yang memanjang juga memperluas permukaan untuk menyerap cahaya matahari. Akar Sargassum berbentuk pendek dan halus, berperan untuk menempel pada dasar laut dan berfungsi untuk membatasi penyerapan air yang berlebihan dan dapat merusak tumbuhan. Adaptasi morfologi ini membantu Sargassum muticum untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang unik dengan kondisi air, cahaya, dan nutrisi yang berbeda dengan lingkungan darat. Sargassum muticum memiliki adaptasi fisiologi pada akar, batang, dan daun untuk bertahan di lingkungan laut. Sargassum muticum tidak memiliki akar seperti tumbuhan darat. Sebagai gantinya, ia memiliki rizome, yaitu batang yang tumbuh di bawah tanah dan berfungsi sebagai penimbun zat hara dan alat perkembangbiakan vegetatif. Batang Sargassum muticum relatif lemah dan tidak kaku, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan gerakan gelombang laut. Batang juga memiliki lapisan lilin yang membantu mengurangi penguapan air. Daun Sargassum muticum lebar dan pipih dengan struktur yang mirip lembaran. Bentuk ini membantu untuk menyerap cahaya matahari secara efektif untuk fotosintesis. Selain itu, daun juga memiliki lapisan lilin yang membantu mengurangi penguapan. Yang kedua, Sargassum atau rumpai laut. Rumpai laut memiliki adaptasi morfologi yang unik dalam bentuk daun, akar atau holvas, dan batang atau stipe untuk bertahan di lingkungan laut. Daun Sargassum dapat bervariasi dalam bentuk dan ukuran. Beberapa spesies memiliki daun yang lebar dan bergerigi, sementara yang lain memiliki daun yang berbentuk gelembung atau terpotong-potong. Variasi ini bisa dipengaruhi oleh habitat dan kondisi lingkungan. Akar atau holvas berbentuk cakram atau rizoid untuk menempel di substrat, sementara batang atau stipe yang merupakan struktur seperti batang pada tumbuhan darat berfungsi untuk mendukung daun dan memungkinkan Sargassum untuk mencapai cahaya matahari. Stipe pada Sargassum bisa lentur dan memanjang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Bentuk daun
dan stipe pada sargasum merupakan adaptasi morfologi yang memungkinkan rumput laut ini untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan laut yang dinamis dengan berbagai kondisi seperti arus, gelombang, dan ketersediaan cahaya matahari. Rumpai laut memiliki adaptasi fisiologi pada akar, batang, dan daun untuk bertahan hidup di lingkungan laut. Yang pertama, pigmen khusus untuk fotosintesis. Sargasum punya pigmen coklat yang membantu menyerap cahaya di laut agar tetap bisa berfotosintesis walau cahaya sedikit. Yang kedua, menyesuaikan kadar garam. Sargasum bisa menyesuaikan kandungan air dan garam di dalam tubuhnya agar tidak rusak oleh air laut yang asli. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Alga ini menyimpan makanan dan bentuk zat gula khusus atau laminarin dan manito untuk digunakan saat cukup cahaya. Yang keempat, menghasilkan zat pelindung. Sargasum membuat zat kimia seperti antioksidan untuk melindungi diri dari sinar matahari dan zat berbahaya di laut. Yang ketiga, Padina sp. Adaptasi morfologi pada tanaman Padina sp adalah perubahan fisik yang terjadi pada struktur tanaman untuk meningkatkan peluang bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan hidupnya. Beberapa bentuk adaptasi morfologi yang ditemukan pada tanaman Padina sp yaitu: pertama, bentuk daun. Daun majemuk. Daun pada tanaman Padina sp mungkin berbentuk majemuk, di mana beberapa daun kecil atau foliola tersusun bersama di sepanjang satu tangkai daun utama. Bentuk ini dapat meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis tanpa menambah berat daun secara signifikan. Daun berdaging. Beberapa daun mungkin berbentuk tebal dan berdaging yang membantu dalam penyimpanan air dan nutrisi serta memberikan perlindungan terhadap kekeringan. Yang kedua, bentuk akar. Akar serabut. Tanaman Padina sp mungkin memiliki akar serabut yang menyebar luas di permukaan tanah. Akar ini membantu dalam penyerapan air dan nutrisi dari lingkungan sekitar serta memberikan stabilitas tanaman di tanah yang mungkin tidak terlalu padat. Yang kedua, akar tongkat. Beberapa spesies mungkin memiliki akar tongkat yang tumbuh lebih dalam ke dalam tanah, membantu tanaman tetap tegak dan mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih dalam. Yang ketiga, bentuk batang. Batang herba. Batang tanaman Padina sp berbentuk herba, yang berarti mereka cenderung lebih pendek dan tebal dibandingkan dengan batang kayu. Batang herba ini dapat menyimpan air dan nutrisi serta memungkinkan tanaman untuk tumbuh di berbagai kondisi lingkungan. Batang berdaging. Beberapa batang mungkin berdaging yang membantu dalam penyimpanan air dan memberikan perlindungan terhadap herbivora atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Yang berikut, pertahanan terhadap herbivora. Duri atau rambut. Beberapa bagian dari tanaman Padina sp mungkin memiliki duri atau rambut yang kasar yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap herbivora yang mungkin memakan tanaman tersebut. Yang kedua, zat kimia pengusir. Tanaman ini mungkin menghasilkan zat kimia tertentu yang membuatnya tidak enak dimakan atau beracun bagi hewan pemakan tumbuhan. Yang berikutnya, penyusian terhadap lingkungan. Stomata tersebar. Stomata pada daun tanaman Padina sp mungkin tersebar secara merata untuk memungkinkan pertukaran gas yang efisien baik dalam kondisi terang maupun gelap. Kulit akar. Kulit akar mungkin memiliki struktur khusus yang membantu dalam penyerapan air dan nutrisi secara efisien dari tanah. Adaptasi ini membantu tanaman Padina sp untuk bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan tempat tinggalnya. Setiap spesies
Setiap spesies memiliki kombinasi unik dari adaptasi morfologi yang memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan lingkungan tertentu. Adaptasi fisiologi pada Padina sp terutama berkaitan dengan pengungsian terhadap lingkungan laut seperti kelembapan, cahaya, dan tekanan. Padina sp menunjukkan adaptasi pada akar atau holvas, batang atau stipe, dan daun atau blat untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis, penyebaran nutrisi, dan perlindungan terhadap lingkungan yang keras. Yang pertama, akar atau holvas. Holvas pada Padina sp berperan sebagai jangkar yang menempel pada dasar laut, membantu tumbuhan tetap berada di tempat yang sama di tengah arus laut. Yang kedua, batang atau stipe. Stipe berfungsi sebagai batang yang menopang daun sehingga daun dapat mencapai cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga, daun atau blat. Blat Padina sp tipis dan bersegmen yang memungkinkan penyerapan cahaya matahari yang optimal. Selain itu, daun memiliki garis-garis radial yang membantu peningkatan kelakuan dan mengurangi kerusakan akibat ombak. Yang keempat, biofita atau lumut daun. Tumbuhan lumut daun atau biofita memiliki adaptasi morfologi yang sederhana karena mereka tidak memiliki jaringan pembuluh. Lumut daun tidak memiliki akar sejati, melainkan rizoid yang menyerupai akar. Rizoid berfungsi untuk menempel pada substrat dan menyerap air serta nutrisi. Lumut daun juga tidak memiliki batang sejati yang kuat seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Mereka memiliki struktur batang yang disebut batang semu yang berfungsi sebagai penyangga dan tempat melekatnya daun. Daun pada lumut daun biasanya tipis, hanya terdiri dari satu lapisan sel. Bentuk daun yang tipis memungkinkan pertukaran gas atau oksigen dan karbon dioksida, serta penyerapan air dan nutrisi melalui seluruh permukaan daun. Beberapa jenis lumut daun memiliki sel-sel khusus yang dapat menyimpan air seperti sel hilai pada lumut sphagnum. Selain itu, lumut daun tidak memiliki jaringan pembuluh seperti silen dan phloem. Hal ini menyebabkan mereka menyerap air dan nutrisi langsung melalui seluruh permukaan tubuhnya. Adaptasi fisiologi dari biofita atau tumbuhan lumut berkaitan dengan kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang lembab dan seringkali kurang mendukung bagi tumbuhan vaskular. Berikut beberapa adaptasi fisiologi utama dari biofita. Yang pertama, kemampuan menyerap air secara langsung. Biofita tidak memiliki jaringan vaskular sejati atau silen dan phloem, sehingga mereka menyerap air dan nutrien langsung melalui permukaan tubuhnya atau daun dan batang semu melalui difusi dan osmosis. Yang kedua, toleransi terhadap kekeringan atau desikasi. Beberapa spesies lumut mampu bertahan dalam kondisi kering dan menghentikan aktivitas metabolisme dan kemudian kembali aktif setelah mendapat air. Ini disebut biokilohidrid. Yang ketiga, reproduksi tergantung air. Sperma biofita berenang menggunakan flagel menuju sel telur sehingga memerlukan air atau biasanya embun atau air hujan untuk proses fertilisasi. Yang keempat, dominansi gametofit. Siklus hidup biofita didominasi oleh fase gametofit yang berfotosintesis dan mandiri, sedangkan sporofit bergantung pada gametofit untuk nutrisi. Ini adalah kebalikan dari tumbuhan vaskular. Yang kelima, fotosintesis efisien di lingkungan lembab dan teduh. Biofita memiliki kloroflas yang efektif dalam menangkap cahaya rendah, memungkinkan mereka hidup di tempat teduh seperti hutan basah atau batu lembab. Yang kelima, Pteris vittata. Pteris vittata memiliki adaptasi morfologi yang khas untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan, termasuk bentuk batang, akar, dan daun yang unik. Batang Pteris vittata berupa rimpang yang menjalar atau tegak,
sedangkan akarnya bersifat serabut. Daunnya menjemur menyirik dengan anak daun yang panjang dan tepi bergerigi. Pteris vittata memiliki akar serabut yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral tanah. Beberapa spesies Pteris memiliki rimpang yang menjalar atau tegak di dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan nutrisi dan juga untuk perkembangbiakan vegetatif. Pteris vittata memiliki batang atau rimpang yang menjalar atau tegak tergantung pada jenisnya. Rimpang ini sering ditutupi sisik atau rambut. Permukaan batang bisa berambut atau licin tergantung pada spesiesnya. Daun majemuk menyirik. Daun Pteris vittata adalah daun majemuk menyirik yang berarti daun tersebut terdiri dari beberapa anak daun yang tersusun menyirik. Tepi daun Pteris vittata biasanya bergerigi atau bergelombang. Ujung daun Pteris vittata runcing atau meruncing. Pangkal daun biasanya meruncing atau rata tergantung pada spesiesnya. Anak daun Pteris vittata panjang dan lonjong dengan anak daun terminal di ujungnya. Pteris vittata atau paku-paku memiliki adaptasi fisiologi pada akar, batang, dan daun yang memungkinkan hidupnya di berbagai lingkungan, termasuk di tempat yang kaya arsenik. Akar serabutnya membantu penyerapan air dan nutrisi, batang yang relatif pendek dan kuat, dan daun yang luas untuk fotosintesis. Paku-paku memiliki akar serabut yang membantu menyerap air dan mineral dari tanah. Akar ini juga dapat menyerap arsenik dari tanah yang merupakan adaptasi yang bermanfaat bagi tanaman yang hidup di daerah dan pencemaran arsenik. Batang Pteris vittata relatif pendek dan kuat, membantu tanaman menahan tegangan mekanis dari angin atau hujan. Batang ini juga mengandung jaringan vaskular atau xilem dan floem yang memungkinkan transportasi air, mineral dan hasil fotosintesis. Daun paku-paku luas memungkinkan fotosintesis yang efisien untuk menghasilkan energi. Daun muda biasanya menggulung yang membantu melindungi titik pertumbuhan dari kekeringan dan kerusakan mekanisme. Daun juga memiliki struktur yang disebut sporamia yang berfungsi untuk menghasilkan spora yang merupakan bagian dari siklus hidup tumbuhan paku. Adaptasi ini memungkinkan Pteris vittata untuk beradaptasi dan bertahan hidup di berbagai lingkungan, termasuk lingkungan yang berpapar polutan seperti arsenik. Yang keenam, Polypodiophyta. Polypodiophyta atau paku-pakuan adalah kelompok tumbuhan yang memiliki berbagai bentuk adaptasi morfologi untuk bertahan hidup di lingkungan mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh adaptasi morfologi pada daun, akar, dan batang tanaman Polypodiophyta. Yang pertama, daun, bentuk dan struktur. Daun paku-pakuan biasanya berbentuk memanjang dengan tepi yang rata atau bergerigi. Permukaan daun seringkali memiliki rambut halus yang membantu dalam pertukaran gas. Adaptasi bentuk daun yang panjang dan sempit membantu meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis. Rambut halus pada permukaan dan membantu mengurangi kehilangan air dan memfasilitasi pertukaran gas di lingkungan yang kering atau berangin. Yang kedua, akar. Bentuk dan struktur. Akar paku-pakuan biasanya berkembang menjadi serabut akar yang halus dan bercabang. Serabut akar ini membantu meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan air dan nutrisi. Adaptasi serabut akar yang halus dan bercabang memungkinkan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi secara lebih efisien dari tanah. Bentuk dan struktur. Batang paku-pakuan biasanya pendek dan tebal dengan lapisan lilin yang melindungi dari kehilangan air. Beberapa spesies juga memiliki batang yang mengandung jaringan penyimpanan air. Adaptasi batang yang tebal dan pendek membantu dalam penyimpanan air dan nutrisi serta memberikan dukungan struktural yang kuat untuk tanaman. Lapisan lilin pada batang membantu mengurangi kehilangan air melalui penguapan. Secara
Yang ketujuh, Polypodium aureum. Polypodium aureum juga dikenal sebagai paksis emas, adalah salah satu spesies paku-pakuan yang memiliki bentuk adaptasi morfologi yang menarik. Berikut adalah beberapa contoh bentuk adaptasi morfologi pada daun, akar, dan batang Polypodium aureum. Yang pertama, daun. Bentuk dan struktur. Daun Polypodium aureum biasanya berbentuk memanjang dengan tepi yang rata atau sedikit bergerigi. Permukaan daun memiliki rambut halus yang membantu dalam pertukaran gas. Yang kedua, adaptasi. Bentuk daun yang panjang dan sempit membantu meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis. Rambut halus pada permukaan daun membantu mengurangi kehilangan air dan memfasilitasi pertukaran gas di lingkungan yang kering atau berangin. Yang ketiga, akar. Bentuk dan struktur. Akar Polypodium aureum berkembang menjadi serabut akar yang halus dan bercabang. Serabut akar ini membantu meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan air dan nutrisi. Adaptasi. Serabut akar yang halus dan bercabang memungkinkan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi secara lebih efisien dari tanah, terutama di lingkungan yang tidak subur atau kering. Batang. Bentuk dan struktur. Batang Polypodium aureum biasanya pendek dan tebal dengan lapisan lilin yang melindungi dari kehilangan air. Beberapa jenis spesies juga memiliki batang yang mengandung jaringan yang menyimpan air. Adaptasi. Batang yang tebal dan pendek membantu dalam penyimpanan air dan nutrisi serta memberikan dukungan struktural yang kuat untuk tanaman. Lapisan lilin pada batang membantu mengurangi kehilangan air melalui penguapan. Secara keseluruhan, adaptasi morfologi Polypodium aureum memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak di berbagai kondisi lingkungan, terutama di daerah dengan iklim tropis dan subtropis. Adaptasi ini mencakup mekanisme untuk mengurangi kehilangan air, meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi, dan memberikan dukungan struktural yang kuat. Polypodium aureum atau golden silver memiliki beberapa adaptasi fisiologis yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan tropis yang lembab dan berbayang-bayang. Adaptasi ini meliputi yang pertama, kelembapan. Polypodium aureum berasal dari bawah hujan tropis dan membutuhkan kelembapan yang konsisten. Mereka tumbuh subur dengan penyiraman 2 kali seminggu dan dapat menahan kekeringan dalam waktu singkat. Yang kedua, cahaya. Meskipun Polypodium aureum dapat mentolerir cahaya rendah, mereka tetap membutuhkan cahaya tidak langsung dan terang untuk tumbuhan daun hijau biru yang sehat. Yang ketiga, nutrisi. Polypodium aureum membutuhkan pupuk secara berkala dengan pupuk formulan nitrogen tinggi yang diencerkan. Pupuk ini membantu meningkatkan pertumbuhan daun. Yang keempat, pemangkasan. Pemangkasan minimal di awal musim semi, seperti menghilangkan daun-daun tua, dapat membantu menjaga pertumbuhan yang sehat. Yang kelima, drainase tanah. Polypodium aureum lebih suka tanah yang memiliki drainase baik untuk meniru lingkungan tropis aslinya. Ini membantu mencegah genangan air. Yang keenam, reproduksi. Polypodium aureum dapat berkembang biak melalui pembagian pada musim semi dan musim gugur, meskipun cukup menantang. Pertumbuhan daun baru menunjukkan keberhasilan propagasi. Yang ketujuh, perilaku epifit. Polypodium aureum bersifat epifit,
yang berarti mereka dapat tumbuh pada pohon atau benda lainnya. Mereka mendapatkan manfaat dari wadah yang luas dan datar saat dipindah pot setiap 2-3 tahun di musim semi. 8. Pistia stratiotes atau kiambang. Pistia stratiotes yang dikenal sebagai kiambang air atau stratiotes air adalah tanaman air yang memiliki beberapa bentuk adaptasi morfologi untuk bertahan hidup di lingkungan perairan. Berikut adalah beberapa contoh bentuk adaptasi morfologis pada daun, akar, dan batang Pistia stratiotes. Yang pertama, daun, bentuk dan struktur. Daun Pistia stratiotes biasanya berkembang bulat atau lonceng dengan permukaan yang licin dan tidak berambut. Daun ini seringkali mengapung di permukaan air. Yang kedua, adaptasi. Bentuk bulat dan licin, daun membantu mengurangi hambatan aliran air, memudahkan daun untuk mengapung, dan meningkatkan efisiensi fotosintesis di lingkungan tergenang atau berair. Yang berikut, akar, bentuk dan struktur. Akar Pistia stratiotes berkembang menjadi akar tunggang yang panjang dan ramping yang membantu menahan tanaman di dasar perairan. Adaptasi, akar tunggang yang panjang dan ramping memungkinkan tanaman untuk menyerap nutrisi dan oksigen dari air dengan lebih efisien, serta memberikan dukungan yang kuat agar tanaman tetap terapung atau berada di posisi stabil di dasar perairan. Yang berikut, batang, bentuk dan struktur. Batang Pistia stratiotes biasanya bersifat lunak dan fleksibel dengan jaringan udara atau parenkim yang distribusi di dalamnya. Ini memberikan batang kemampuan untuk mengapung dan fleksibilitas. Adaptasi, batang yang fleksibel dan mengandung jaringan udara membantu tanaman mengapung di permukaan air, memudahkan pertukaran gas, dan memungkinkan tanaman untuk tumbuh ke arah cahaya matahari secara optimal di lingkungan perairan. Pistia stratiotes atau dikenal sebagai kiambang adalah tumbuhan air yang memiliki beberapa adaptasi fisiologis untuk bertahan hidup di lingkungan perairan. Berikut adalah adaptasi fisiologisnya. Yang pertama, arenkima atau jaringan udara. Yang kedua, stomata di permukaan atas daun. Yang ketiga, sistem akar serabut menggantung. Yang keempat, metabolisme fotosintetik cepat. Yang kelima, kemampuan menyerap logam berat dan polutan. Yang keenam, reproduksi vegetatif cepat. Hasil dari